Assalamualaikum Mas Adit. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah Mas. Ini balap di sini udah berapa kalinya? Beberapa kali? Kalau saya sering Mas, balap di sini sering. Cuma hari-hari ini kan yang punya motor kan kerja di sini Mas. Jadi terus ikut lah insya Allah kalau nggak ada benturan dari Jatim sama Jateng. Mas Adit kan di dunia balap sudah dikenal ya Mas ya? Iya. Sebenarnya pertama kali terjun, mungkin ini pertanyaan yang paling sering ditanyain ya? Iya. Apa sih alasan yang belum pernah diungkapkan kenapa pengen bener-bener balap? Karena saya dari kecil itu udah hobi Mas, hobi balap. Balap sepeda, pernah balap motor. Sekarang usianya berapa Mas? 25 Mas. 25. Pertama kali balap? SMP Mas. Itu SMP kelas 3. Itu masih liaran kayak gitu Mas. Kenapa mulainya liaran Mas? Gimana ya, kalau di sana itu kayak tetangga saya itu semua seneng motor gitu loh Mas. Jadi ikut-ikut main kayak gitu. Pertama kali apa yang dirasain Mas saat liaran Mas? Ya kalau menang ya pasti seneng Mas. Ya kalau ya kalah ya tetap berusaha. Jadi waktu itu liaran modal pertamanya motor siapa ingat? Pertama ya kayak motor breng-brengan gitu loh Mas, balap liar enggak. Ya motor saya sendiri. Ngulik sendiri atau gimana mesinnya? Ya punya saya sendiri buat liaran di jalanan kayak gitu Mas. Ceritanya mulai terjun ke profesional? Ya ada yang ngajak lah Mas, ada yang ngajak. Kapan itu ingat ya? Itu sekitar paling SMA Mas, mau SMA paling. Itu udah berapa tahun turun ke jalan baru ke profesional? Iya, ke resmi. Pertama kali ngerasain bedanya lebih menantang di mana sih? Adrenalinnya lebih? Kalau emang aman resmi kan Mas, ya berprestasi mestinya. Kalau liaran itu kan paling menurut saya loh Mas, liaran itu senengnya cuma 2 minggu kayak gitu kan Mas. 2 minggu itu 2 minggu gimana? Ya Masnya seneng menang kayak gini kan pastinya gitu Mas. Kalau resmian kan diinget terus gitu loh Mas. Aku pernah. Oh, tercatat ya. Tapi Mas kalau liaran itu sendiri kan di tanah air sekarang masih banyak ya Mas ya? Iya. Menurut Mas Adit sendiri itu kenapa sih penyebabnya? Kalau liaran ya kan gimana ya Mas? Biasanya kan antar yang punya antar gimana kan gitu Mas, yang hitung gitu. Itu apa karena kurangnya event atau? Ya kalau saat ini saya kan sering liaran Mas. Ya karena corona ini Mas, mau apa lagi kalau enggak? Oh karena balapnya terbatas? Iya balapnya terbatas. Kalau liaran sendiri Mas, biasanya pilih-pilih tempatnya itu yang seperti apa sih? Apa asal tempat saja atau seperti apa? Kalau di Jatim ya ini Mas, kalau di Jatim itu kan nggak ada tempat Mas, kayak di Sentul, kayak di mana itu kan di jalan raya Mas, kalau di sana itu. Pernah ketangkap nggak sih Mas? Ya alhamdulillah belum Mas, kalau lari-larian ya sering Mas. Tapi sebenarnya capek nggak sih liaran itu? Ya capek Mas, kan pasti lepas, yang satu lepas, yang satu enggak kan gitu Mas, harus sabar. Lepas itu maksudnya gimana? Yang maksudnya kan gandeng gini Mas, yang satu lepas, yang satu belum kan gitu Mas, harus banyak teknik lah Mas. Oh jadi terkendala juga tekniknya ya? Iya. Mas kalau ada saran nih Mas, orang yang pengen terjun ke dunia balap, Iya. itu apa harus keliaran dulu atau seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya ya gimana ya Mas, tergantung yang diikutin Mas. Maksudnya? Ya Masnya bengkelnya gitu loh Mas, bengkel balap, terjun ke balap, terus kan otomatis pasti belajar nyeting kayak gitu toh Mas. Kalau menurut Mas Adit, apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama pembalap? Apakah modal atau memang kemampuan? Kalau modal ya enggak sih Mas, pasti kemampuan Mas. Jadi orang yang punya kemampuan sama orang yang punya modal itu akan menurut Mas Adit akan lebih sukses mana di dunia balap?
Ya tergantung mas, maksudnya yang kemampuan kan pasti diajak lah mas, pasti ada yang ngajak kalau berprestasi kan gitu mas. Oh jadi kemampuan dulu, nanti finansial ngikut lah ya? Iya, iya mas. Selama terjun ini mas, dari sisi finansial sendiri gimana mas? Yang mas rasain selama ini, pendapatan segala macam? Maksudnya? Pendapatan misalnya kalau orang terjun ke dunia balap, apa di era sekarang ini cukup untuk pegangan hidup seperti itu? Ya tergantung mas, kalau gimana ya, kalau orang berprestasi kan pasti dicari lah mas, dicari bos ya gitu toh mas. Tapi kalau Mas Adit sendiri sekarang udah ngerasain finansial yang cukup mumpuni ya? Iya alhamdulillah mas. Lebih besaran mana? Dari liaran atau dari resmi? Kalau saya di resmi mas, enak di resmi. Kenapa kalau di resmi? Ya kan banyak bos-bos ya gitu kan mas yang ngajak kayak gitu. Jadi lebih banyaknya dapat dari sponsorshipnya ya? Iya kayak gitu mas. Bukan dari hadiah-hadiah lomba itu bukan ya? Iya ya itu juga kan mas. Kalau setiap minggu dapat 5 nomor 1 kan ya lumayan mas. Kalau Mas Adit sendiri sekarang nih udah cukup puas dengan prestasi yang udah didapat? Ya. Pemasukan yang didapat? Ya wis pokoknya saya terus berusaha lah mas. Kalau balap itu mas, tadi saya lihat ada ikut kelas, beberapa kelas Mas Adit. Iya. Memang harus seperti itu atau seperti apa sih? Ya kan biasanya kan poin-poinan kan mas. Balap itu kan ada poinnya, ada juara umumnya kan mas. Ya gimana ya mas, harus full naik motor gitu loh mas. Apa yang dinaikin poinnya kayak gitu, kayak 130, Ninja Standard, Matic. Tapi kalau Mas Adit sendiri suka yang mana sih sebenarnya paling nyaman nih? Saya terjun di kelas ini, pakai motor ini, atau sama aja semuanya? Sama aja mas, tergantung settingannya mas. Kalau tergantung. Settingannya itu maksudnya Mas Adit nyeting sendiri? Iya kayak gitu. Apa itu memang harus jadi syarat untuk pembalap sukses? Harus bisa nyeting segala macam? Iya mas, harus. Soalnya kan gimana ya mas, harus hafal mas. Seumpama setat harus kan kesempatan 1 kali kan mas. Mas, banyak yang bilang Mas Adit nih pembunuh berdarah bayi. Kalau di lintasan terbilang kejam lah ya. Kalau di luar, ya kita tahu semuanya Mas Adit terbilang ramah. Saya saja baru pertama kali bertemu, cukup ramah Mas Adit. Iya. Memang ada bedanya Mas ya di luar sama di lintasan itu? Iya mas, ya kalau atau Mas Adit punya kedua kepribadian yang berbeda? ya enggak mas, kan harus gimana ya mas, harus fokus lah kalau di balap, kalau di liaran kayak gitu mas. Kalau nyantai-nyantai ya guyon-guyon kayak gitu mas. Tapi ada mentornya nggak sih mas? Maksudnya? Terjun ke profesional itu ada mentornya nggak sih Mas Adit? Ada yang ngebimbing nggak sih? Kalau saya belajar sendiri mas. Jadi dari teknik segala macam Iya. belajar dari liaran? Ya enggak, maksudnya nyeting motor, dicari gimana enaknya motor ini, opernya, bawahnya, kan gitu mas. Kalau tekniknya sendiri? Kalau teknik sih sama aja mas. Paling jauh kemana mas balapan mas? Saya paling jauh Papua pernah, ke Batam pernah, Makassar pernah mas. Paling enak di mana mas balapan? Paling enak ya tergantung mas. Kan kalau di sana kan nggak tahu motornya kan mas. Maksudnya nggak tahu? Masnya tinggal naik kayak gitu mas. Oh jadi kalau di luar kota itu nggak bawa motor sendiri? Enggak, diajak Jadi motor yang sana. sponsor sana? Iya, orang sana. Berarti itu jadi kendala sendiri ya? Tantangan sendiri ya? Iya kan pasti harus bisa peka gitu loh mas. Itu biasanya waktunya berapa lama mas? Untuk adaptasi gitu? Kalau saya itu biasanya Kamis paling berangkat, terus paling Jumat nyeting, Sabtu, Minggu kan udah main mas. Jadi cuma sehari mas? Iya biasanya. Biasanya kayak gitu? Iya. Dan menang? Ya alhamdulillah mas. Jago mas. Pertanyaan terakhir mas, musuh paling berat yang dihadapin Mas Adit itu sebenarnya siapa sih? Kalau musuh paling berat ya diri sendiri mas. Kenapa mas? Ya kadang redek kayak gitu kan, gemeter, Masih bingung. suka? Apa? Suka dredeg kok? Ya masih mas pastinya. Karena Ya maksudnya gimana ini nanti kan pasti gitu mas. biasanya apa yang menyebabkan dredeg gitu?
Ya. Apa karena bukan motor yang biasa digunakan atau seperti apa? Ya gimana ya mas, kadang jalan kayak gitu, jalan licin kayak gitu kan bingung mas, aku harus gimana ini. Oh, jadi tergantung pada lapangan juga. Iya mas. Itu yang biasanya bukan karena misalnya lawannya siapa gitu, bukan ya? Enggak, itu maksudnya liaran atau? Oh, kalau liaran seperti itu. Iya, Kalau ya. resmi? Maksudnya kalau resmi kayak seperti Oh, itu kalau mas. seperti ini. Kalau Kalau liaran kan pasti penonton mas, penontonnya nutup kayak gitu mas. Oh, itu yang ditakutkan. Iya, kan nggak kelihatan kan mas finishnya. Tapi pernah amit-amit nabrak penonton itu harus. Ya alhamdulillah belum pernah mas. Kalau pesan untuk orang yang pengen nonton liaran apa mas? Ya harus rapi lah mas. Rapinya maksudnya? Maksudnya harus di pinggir terus gitu loh mas, nggak usah nengah kayak gitu. Oh, nggak usah nutup. Iya. Biasanya banyak yang nutup seperti itu. Iya, apalagi kan herek kayak gitu kan jaraknya jarak panjang mas, Oke. jarak 4,5. Pasangan. Jadi Iya. memang butuh apa namanya penglihatan yang luas ya. Iya harus mas itu. Kalau nggak nabrak penonton. Iya mas harus mas itu. Jadi untuk penonton baiknya memang. Emang ya sportif lah, harus Sportif, di pinggir ya gitu mas. Dan kalau misalnya mau balapan nggak usah diupload dulu ya mas ya. Iya. Sebelum balapan ya mas. Iya. Biar aman ya mas. Iya biar aman. Penonton juga nggak banyak gitu loh mas. Oh, jadi malah nggak suka kalau banyak. Ya kalau kebanyakan kan bingung mas. Oh. Jadinya kan masih di gerumbul kayak gitu mas. Tapi kalau sekarang penonton tahu Mas Adit yang mau main pasti banyak dong. Iya, iya mas. Itu jadi malah sebel sendiri, kesel. Iya mas, kadang. Tapi mas liaran masih suka taruhan mas. Ya kalau saya, Iya. ya nggak mesti mas. Kadang saya nggak pernah mas, terus pengen naik kayak gitu. Masa? Iya mas. Jadi yang dicari apa berarti? Ya gimana ya mas? Kepuasan doang? Ya intinya kerja lah mas, gitu aja. Intinya memang mengendarai motor terus menang ya mas? Iya. Urusan taruhan urusan belakang. Iya. Ya, ya. Oke, makasih banyak Mas Adi. Iya, iya mas.